Yo, aha, ya, ini sehasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat siang, selamat malam, selamat sore, jam berapapun kalian menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen di bawah. Ya, hari ini saya akan menjelaskan tentang pembuatan, yaitu tentang musyawarah pembuatan atau modul atau penjelasan semuanya lah tentang musyawarah ambalan untuk bagian 1. Yang perlu kalian ketahui adalah musyawarah ambalan diadakan tentunya di ambalan ya. Dalam musyawarah di pramuka ada dari Munas 5 tahun sekali, ada Musjab 5 tahun sekali, ada Musran 3 tahun sekali, ada musyawarah Musdepan 2 tahun sekali, dan ada musyawarah ambalan yaitu di tingkat penegak atau di tingkat ambalan. Apa sebenarnya musyawarah ambalan? Musyawarah ambalan adalah di situ bagaimana anggota-anggota penegak di ambalan tersebut bermusyawarah untuk membahas dan melaporkan laporan pertanggungjawaban dewan, terus pembuatan struktur atau kepemimpinan dewan ambalan selanjutnya, revisi peradatan, dan juga pembuatan program kerja selama 1 tahun. Jadi intinya musyawarah ambalan diadakan minimal 1 tahun. Kalaupun 2 kali berarti ada musyawarah luar biasa yang tentunya perlu diadakan karena ada sesuatu yang harus dirubah. Nah, dalam musyawarah ambalan sendiri apa susunannya? Yang pertama tentunya upacara pembukaan. Setelah upacara pembukaan ada yang namanya sidang pendahuluan. Apa sih sidang pendahuluan? Sidang pendahuluan adalah sidang yang diadakan sebelum diadakannya sidang utama atau sidang paripurna, yaitu di dalam sidang pendahuluan terdapat pembacaan tentang agenda sidang atau jadwal. Yang kedua adalah tentang pembacaan quorum sidang atau jumlah peserta yang hadir, dan yang ketiga adalah tentang tata tertib yang nanti disepakati sebelum sidang pleno atau sidang inti diadakan. Jadi untuk sidang pendahuluan yang pertama diadakannya pembacaan quorum atau peserta yang hadir, yang kedua adalah tentang agenda sidang, yang ketiga adalah tentang tata tertib sidang. Setelah sidang pendahuluan dilakukan, maka perlu ada yang namanya selanjutnya adalah sidang utama atau sidang pleno. Nah, sidang pleno ini akan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sidang pleno 1, yang tentunya dipimpin oleh 3 pimpinan sidang, yaitu ketua sidang, wakil ketua sidang, dan tertulis, atau bisa dikatakan wakil ketua 3. Ya, dalam sidang pleno 1 yaitu isinya adalah tentang bagaimana dewan sebelumnya melaporkan laporan pertanggungjawaban selama 1 tahun, yaitu nanti mereka akan membacakan dari laporan kegiatan, laporan keuangan, laporan kegiatan yang lainnya, laporan peralatan yang masih ada, dan lain sebagainya. Jadi dilaporkan di situ, disampaikan di situ, dan nanti dibahas di situ apakah laporan itu diterima atau tidak. Setelah laporan diterima, laporan sah, dan tidak ada lagi pertanyaan, maka sidang pleno 1 bisa ditutup. Jadi intinya sidang pleno 1 adalah membahas tentang laporan pertanggungjawaban dewan terdahulu untuk dipertanggungjawabkan. Nah, setelah itu masuk ke pleno 2, yaitu pleno 2 adalah tentang pembagian sidang komisi. Tentunya komisi ini tergantung kebutuhannya. Bisa butuhnya 2 komisinya nggak apa-apa, butuhnya 3 nggak apa-apa, sampai 5 juga nggak masalah. Tapi biasanya dalam musyawarah ambalan komisi sidang hanya ada 3 biasanya ya, tapi kalau 4 juga nggak masalah. Ya, yang pertama adalah komisi A, B, dan C. Tergantung ya. Kalau komisi A mau dimasukkan tentang pembahasan program kerja untuk 1 tahun ke depan nggak masalah. Komisi A misalkan untuk peradaan juga nggak masalah. Tapi di sini saya akan memasukkan untuk komisi A, yaitu tentang pembahasan program kerja. Komisi B adalah tentang peradatan ambalan, revisi peradatan ambalan, dan komisi C pembahasan tentang bagaimana pemilihan perdana dan pembentukan dewan ambalan selanjutnya. Itu untuk sidang komisi. Jadi intinya pleno 2 adalah pembagian untuk sidang komisi. Dari mana sih pesertanya? Peserta untuk sidang komisi diambil dari setiap peserta sidang yang hadir. Jadi nanti dibagi atau mereka mendaftarkan diri, mengusulkan dirinya sendiri untuk masuk komisi yang mana. Setelah komisi itu terbagi, maka sidang pleno 2 ditutup, dan setiap komisi merapatkan atau membuat sidang masing-masing. Jadi setelah pleno 2 dibubarkan, maka setiap komisi akan bersidang sesuai dengan
apa yang harus mereka bahas. Misal komisi A tentang program kerja, maka mereka akan bersidang itu tentang membahas merevisi program kerja untuk 1 tahun ke depan. Jadi intinya dalam sidang komisi itu bukan hasil, tapi nanti yang akan mereka usulkan pada sidang pleno 3. Setelah sidang komisi selesai, maka masuklah ke sidang pleno ketiga. Apa sih isi dari sidang pleno ketiga? Sidang pleno ketiga isinya adalah tentang pembahasan, yaitu hasil-hasil dari sidang komisi tersebut. Jadi setiap komisi akan melaporkan hasil-hasilnya. Siapa sih yang melaporkan? Yang melaporkan adalah perwakilan dari komisi tersebut. Minimal 3 orang yang akan melaporkan, yaitu yang akan membuka, membaca, dan menjawab semua pertanyaan dari peserta sidang. Jadi di situ akan dibahas apakah usulan mereka diterima atau ditolak atau ditambahkan. Itu tergantung peserta sidang. Jadi pada pleno 3 yang pertama adalah komisi A akan membacakan tentang program kerja, rencana program kerja mereka. Apakah peserta menerima? Kalau menerima berarti program kerjanya langsung disahkan. Lanjut komisi B tentang peradatan ambalan. Kalau peradatan ambalan hasil dari ide komisi B diterima, maka langsung disahkan. Dan juga dengan komisi C, apakah tentang Dewan Ambalan, usulan tentang kriteria Dewan Ambalan disetujui, maka akan langsung disahkan. Setelah pleno 3 ditutup, maka untuk sidang inti sudah selesai. Ya, sidang itu sudah selesai, tinggal pembacaan keputusan akhir dari hasil-hasil sidang, yaitu tentang program kerja, tentang LPJ yang sudah disahkan, program kerja yang sudah disahkan, peradatan yang sudah disahkan, lalu tentang kriteria Dewan Ambalan yang sudah disahkan atau struktur yang diusulkan. Jadi itu untuk isi dari sidang atau isi dari musyawarah ambalan. Setelah sidang pleno 3 selesai, maka upacara penutupan diadakan serah terima, boleh diadakan pelantikan Dewan Ambalan langsung setelah itu, boleh nanti juga nggak jadi masalah. Tapi yang jelas itu keterangan tentang musyawarah ambalan, ya sedikit ilmu saja buat kalian semua. Dan mungkin yang belum melaksanakan kegiatan musyawarah ambalan masih banyak waktu untuk belajar, karena yang namanya musyawarah itu sangat diperlukan. Ingat, yang namanya musyawarah ambalan adalah kedudukan tertinggi di ambalan. Jadi segala keputusan kalau misalkan tidak ada penyelesaian secara pasti, maka adakanlah musyawarah ambalan yang baik. Karena minimal musyawarah ambalan dilaksanakan 1 tahun sekali. Maksimal bisa 2, bisa 3 kalau memang dibutuhkan ya. Yang namanya musyawarah ambalan adalah kedudukan tertinggi atau keputusan tertinggi dalam suatu ambalan di pramuka penegak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi silakan cari lebih rinci lagi apa sih tentang musyawarah ambalan, bagaimana sih musyawarah ambalan. Saya hanya bisa menjelaskan segitu saja, mungkin kurang lengkap, mungkin banyak salah-salah kata dari saya. Terima kasih dan tonton terus channel RWS Dex. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Salam buat semuanya, salam pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.